China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. COVID-19. Entire country on lockdown. COVID-19 can be characterized as a pandemic. 2020 will be the toughest year of our lives. Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Immanuela Wijaya dari 10 MIPA 4 absen 14. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya coronavirus disease 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Menurut pendapat saya terhadap situasi pandemi di Jawa Barat yang berada di level PPKM level 3 adalah situasi sudah mulai lebih kondusif atau membaik daripada keadaan sebelumnya. Walaupun begitu, masih ada saja beberapa wilayah yang tetap dibatasi. Di situasi yang seperti ini, walaupun sudah membaik, tetapi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Tetapi, jika saya lihat di jalan, masih ada beberapa orang yang tidak menaati protokol kesehatan. Contohnya, tidak memakai masker. Walaupun begitu, masih banyak orang yang menaati protokol tersebut. Tetapi, jika ada saja orang yang tidak menaati protokol, itu bisa menjadi dampak yang buruk. Contohnya adalah kasus COVID-19 bertambah lagi dan menjadi lebih parah. Itu adalah pendapat saya tentang situasi pandemi di Jawa Barat. Kelangkaan barang yang dirasakan oleh masyarakat saat pandemi COVID-19 ini adalah masker, hand sanitizer, APD, dan juga barang-barang lain yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Kelangkaan dari jasa adalah dokter. Karena negara kita memiliki kasus aktif yang lumayan banyak, maka di masa seperti ini, dokter sangat dibutuhkan untuk membantu pasien-pasien yang terkena atau terjangkit COVID-19. Kebutuhan primer, menurut umum saat masa pandemi ini, adalah APD dan juga vaksin. Sedangkan kebutuhan primer menurut individu adalah masker dan juga hand sanitizer. Jika pandemi tidak berhenti dan terus-menerus berlanjut, maka kebutuhan sekunder untuk masa mendatang adalah rumah sakit. Karena rumah sakit akan menjadi penuh jika kasus corona ini terus berlanjut dan terus bertambah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan dana darurat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat masa-masa pandemi seperti ini. Upaya pemerintah dan swasta dalam mengatasi masalah ekonomi adalah melakukan belanja besar-besaran untuk meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi ini. Belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di sisi lain juga, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan dorongan. Pemerintah juga membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan dengan baik dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat lagi. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Dan pemerintah juga melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Usaha mengatasi masalah ekonomi tidak cukup hanya dengan mengandalkan sumber yang dimiliki oleh pemerintah, namun juga memerlukan peran kerjasama dari semua pihak. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan juga lembaga non-pemerintah lainnya perlu diperkuat untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah-daerah yang terkena dampak dari virus corona. Sekian dari video saya tentang argumen tentang pandemi yang dihubungkan dengan materi ekonomi yang sudah dipelajari. Sekian dari saya, terima kasih.